Oke, halo semuanya. Selamat datang di video Idea Himatif. Untuk hari ini kita bakal bahas dua topik yaitu UI UX atau desain yang responsif dan yang aksesibel. Oke, langsung aja. Oke, di hari ini kita bakal bahas beberapa topik kayak apa itu desain responsif, elemen utamanya, contoh praktiknya, dan untuk desain aksesibilitas apa aja sih prinsip-prinsipnya dan elemen-elemen apa yang eh, mau implementasikan desain yang aksesibel. Oke, kita langsung aja. Pertama, apa itu desain responsif? Untuk kita anak TI, desain responsif itu teknik dalam web development yang bisa membuat website kamu tuh tampilannya bisa menyesuaikan layar dari perangkat orang lain yang berbeda-beda. Kenapa sih desain itu harus responsif? Pertama, user experience yang lebih baik. Jadi orang lain yang ngunjungin website kamu itu kan perangkatnya yang digunakan tuh beda-beda. Mau itu tablet atau HP atau laptop atau komputer. Itu tuh semua memiliki ukuran layar yang beda-beda. Nah, jadi desain responsif itu penting buat kayak gimana caranya untuk ukuran layar yang berbeda-beda tuh website kamu bisa tetap bagus, enak dilihat gitu. Yang kedua, itu ada search engine optimization. Nah, search engine kayak Google gitu cenderung lebih suka sama website yang responsif. Dan karena user experience yang lebih baik, bisa aja engagement website kamu tuh tinggi sehingga visibilitas dari website kamu tuh meningkat di search engine, lebih gampang muncul di search engine gitu. Terus hemat waktu dan biaya. Nah, dengan desain yang responsif itu, kalian nggak usah kerja berapa kali lipat buat ngurus tampilan yang berbeda. Dan buat maintenance-nya juga bakal cenderung lebih mudah, lebih sederhana. Jadi bakal menghemat waktu pengerjaan. Oke. Nah, elemen utama yang bisa membuat website kamu jadi responsif itu apa aja sih? Yang pertama itu ada fluid grids. Nah, fluid grids ini artinya kita menggunakan persentase dari ukuran layar untuk menyesuaikan ukuran objek atau elemen di website kita. Bedanya sama fixed grids itu menggunakan ukuran pixel. Jadi bayangin aja kalau pixel ini tuh udah apa ya, udah fix gitu ukurannya. Mau ukuran layar yang pengguna atau pelihat website kamu itu gunakan, ya pixelnya segitu-segitu aja. Kayak yang bisa kelihatan di sini. Kalau misalnya ukuran layar yang digunakan itu ukurannya segini, elemen di website kamu itu bisa menuhin layarnya. Dan kalau misalnya layar kamu ternyata lebih gede, bakal ada gap kosong di samping elemen-elemen yang ada di website kamu. Nah, kalau misalnya fluid layout, itu tuh menyesuaikan berdasarkan persentase. Entah itu kamu ngambilnya 75% dari layar pengguna atau 90% dari layar pengguna. Jadi elemen-elemen itu bakal nyesuaiin sama ukuran layar yang pengguna gunakan. Jadi intinya bakal lebih enak dilihat dan bisa lebih menyesuaikan dari perangkat-perangkat berbagai macam perangkat yang digunakan oleh pengguna atau pelihat dari website kamu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya ada media query dari CSS. Oke, jadi media query dari CSS itu salah satu cara buat kamu ngaplikasi install CSS yang berbeda-beda nih buat berbagai jenis perangkat. Nah, jadi buat device tertentu ya ada perlakuan tertentu tergantung ukuran dari layarnya. Misalnya nih ada tiga contoh untuk desktop, tablet, dan smartphone. Di codingan CSS ya kamu bisa nerapin media query seperti ini. Jadi ini artinya misalnya untuk desktop untuk ukuran layar yang minimal 1024 pixel sampai di atas 1024 pixel, style yang akan kamu aplikasikan tuh kayak gini kayak gini kayak gini. Untuk tablet misalnya ukuran layarnya di antara 768 sampai 1023 pixel, codingannya tuh gini 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 gini. Dan untuk smartphone yang mungkin ukurannya di bawah 767 pixel, codingannya tuh gini gini gini. Jadi bakal ada perlakuan yang berbeda untuk ukuran device yang berbeda.
Jadi misalnya pengguna membuka website kamu dari device apapun, eh, website kamu tuh udah otomatis menggunakan kode CSS yang udah kamu siapin buat device kayak gitu. Oke, lanjut. Terus yang ketiga ada responsive image. Nah, responsive image itu gambar yang bisa nyesuaiin ukuran dan resolusinya itu berdasarkan perangkat atau layar yang digunakan untuk melihatnya. Nah, jadi responsive image itu kayak misalnya kalian nonton video di YouTube, mau kalian nontonnya full screen atau nggak full screen, mau tabnya kalian gedein kecilin, videonya tuh nggak bakal pecah karena bisa nyesuaiin ukuran berdasarkan ukuran layar. Atau bisa dilihat contoh yang di bawah nih, misalnya kita menggunakan layar yang lebar tuh fotonya kayak begini. Nah, misalnya tabnya itu dipersempit, tidak bakal ngerusak fotonya dari segi kualitasnya atau konten yang ada di dalam gambarnya bakal tetap jelas dan bagus. Itu semua termasuk dalam implementasi desain website yang responsif gitu. Oke, biar gak bingung aja, kita boleh langsung lihat nih contoh website yang responsif dan yang enggak. Oke, di sini tuh aku udah nyiapin contoh website yang enggak responsif. Jadi anggap aja ini itu uh, ukuran layar yang kita gunakan dan ini tuh isi website-nya. Nah, seandainya aku pengen kecilin layarnya, contohnya kayak begini. Nah, bisa kalian lihat tuh banyak konten-konten yang jadi sulit dilihat atau hilang atau gimana. Nah, lihat kan, jadi banyak teks yang jadi hilang karena nggak responsif gitu. Ini kalau misalnya udah kayak gini, kalau misalnya aku pengen ngakses menu accessibility yang ada di sini gimana? Nggak bisa kan? Nah, sama halnya kalau misalnya kita eh, buka website ini menggunakan handphone. Nah, handphone itu anggaplah ini handphone. Nah, jadi ada konten-konten di website kalian yang terhalang, nggak bisa diakses. Nah, jadi kurang nyaman lah digunakan kalau misalnya dibuka menggunakan handphone. Oke, oke. Nah, terus mungkin aku bisa kasih contoh website yang eh, udah responsif lah. Contohnya website Apple. Oke. Nah, website ini kalau misalnya kalian buka di desktop, mungkin tampilannya kan seperti ini. Lihat di navbarnya tuh menu-menu yang disediakan tuh kelihatan semua. Oke. Dan nggak ada konten yang apa ya? Nggak ada konten yang jadi rusak lah. Nah, kalau misalnya kita buka dari handphone dengan mungkin lebarnya nggak selebar desktop lah, sekitar segini. Menu-menu yang tadi ada di atas hilang, tapi mereka menyediakan ini seperti hamburger menu ini yang kalau misalnya kita pencet, boom, nyediain menu-menu yang tadi hilang. Nah, kalau kayak gini kan pengguna-pengguna yang menggunakan handphone untuk membuka website juga lebih nyaman, lebih lebih apa ya? Ya jadi semua konten-konten ini masih bisa diakses dan jadi nggak kesulitan juga. Dan isi atau desain dari webnya pun nggak rusak. Gambar-gambar yang kayak begini ini kan ada dua ya, ada yang putih dan ada yang hitam. Nah, kalau misalnya kita kecilin layarnya, saat gimana jadi HP, nah, jadinya jadi atas bawah, jadi nggak ketimpa atau nggak kepotong. Jadi konten-kontennya itu lebih nyaman dilihat, lebih enak dilihat daripada website yang tadi yang nggak responsif ini. Yang kalau misalnya seandainya kita kecilin tuh, jadi banyak isi atau konten website yang terhalang. Nah, ini tuh contoh website yang udah bagus banget, udah responsif, eh, udah bisa menyesuaikan lah untuk ukuran-ukuran layar yang digunakan oleh banyak pengguna gitu. Oke, selanjutnya kita bakal bahas topik yang gak jauh-jauh juga dari user experience, yaitu accessibility design. Oke, apa sih hubungan aksesibilitas dengan desain? Jadi, aksesibilitas dalam desain web itu gimana caranya kita bisa bikin website kita bisa diakses oleh semua orang
dari segala kalangan tanpa keterbatasan tertentu. Jadi benar-benar bisa diakses dan digunakan oleh semua orang. Mungkin aku nggak jauh-jauh ke web dulu. Di sini ada contoh nyata dari aksesibilitas. Ada foto tangga yang aku tunjuk di sini. Tangga ini nggak cuman menyediakan eh, fasilitas buat orang untuk jalan kaki untuk naik ke atas, tapi juga menyediakan fasilitas untuk orang dengan kursi roda. Artinya, tangga ini nggak cuma bisa digunakan oleh orang yang bisa jalan, tapi orang yang udah mungkin nggak bisa jalan, ada disabilitas dan harus duduk di kursi roda juga bisa menggunakan tangga ini. Itu namanya aksesibilitas. Oke, oke, lanjut. Jadi, apakah desain aksesibilitas ini tuh cuma buat difabel atau orang yang dengan keterbatasan tertentu saja? Karena menurut WHO pada 2018, difabel di Indonesia tuh cuma 10%. Dikit banget. Jadi kayak aksesibilitas ngapain sih? Kayaknya nggak perlu deh, karena penikmatnya hanya segelintir aja. Kayak ngapain kita bikin fitur yang bisa dinikmati cuman segelintir orang aja, bener gak? Ya enggak ya teman-teman, salah. Jadi mungkin aku bakal bahas nih. Lalu jadi buat apa sih desain aksesibel itu? Ini aku kasih contoh dulu deh. Jadi kalau misal kalian salah ketik di Google, contohnya di gambar ini, Google tuh bakal langsung ngoreksi. Ada fiturnya buat ngoreksi apabila eh, mungkin dari Google mengindikasikan kita salah ketik gitu. Ini tuh termasuk aksesibilitas. Jadi aksesibilitas itu soal memberikan akses yang setara bagi semua orang untuk ngerasain user experience yang sama terlepas dari kemampuan dan keterbatasannya. Jadi pada intinya, manfaat aksesibilitas itu bisa dirasain semua orang, bukan cuma yang difabel. Mungkin kalau misalnya hal-hal major kayak eh, pengguna yang buta warna atau yang tunanetra, mungkin ada fitur-fitur yang lebih berarti buat ditambahkan. Contohnya kayak input dengan speech recognition atau kontras warna yang lebih tinggi. Cuman hal-hal kecil seperti ini itu juga termasuk aksesibilitas. Apapun itu yang lebih memudahkan pengguna untuk menggunakan website kalian. Gitu. Nah, aksesibilitas itu prinsipnya ada 4 atau secara disingkat itu power. Pertama, perceivable atau bisa dirasakan. Nah, pengguna itu harus bisa merasakan konten, baik melalui penglihatan, pendengaran, atau sentuhan. Terus yang kedua ada operable. Semua fungsi di website harus bisa dioperasikan oleh pengguna. Dan bisa dioperasikan ini juga untuk semua pengguna ya, bukan cuman yang itu-itu aja. Terus yang ketiga, understandable. Informasi dan interface-nya harus mudah dipahami oleh semua orang. Dan yang terakhir ada robust atau kuat. Jadi konten website harus bisa diakses oleh berbagai teknologi bantu yang berbeda, baik itu pembaca layar atau browser dengan fitur minimal. Oke. Oke. Jadi ada panduan untuk aksesibilitas desain yang udah disediain sama Web Content Accessibility Guidelines atau WCAG. Nah, panduan WCAG ini dibagi ke dalam beberapa level, yaitu level rendah yaitu A, level menengah yaitu AA, dan level tinggi yaitu AA. Oke, jadi untuk sebuah produk dikatakan udah memenuhi level AA atau A2, mereka tuh harus memenuhi level A dulu. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, level mana sih yang harus kita penuhi? Apakah dengan level tinggi A3 ini artinya setiap website itu harus menerapkan level A3? Ya, enggak juga ya. Biasanya tuh kebanyakan A2 yang menjadi patokan karena kadang tuh A3 cuman cocok untuk produk yang pengguna untuk produk yang dikhususkan untuk pengguna yang memiliki keterbatasan. Oke. Nah, aksesibilitas itu emang menjadi tanggung jawab lah untuk pihak-pihak yang ngerjain desainnya. Namun, eh,
Gak semua tuh bisa kita kontrol untuk gimana cara membuat website kita aksesibel. At least kita tuh bisa ngontrol dari segi warna atau tulisan atau tata letak. Nah, berikutnya aku bakal ngasih contoh implementasi dari desain yang aksesibel. Oke, contohnya begini. Dari kedua form yang aku kasih lihat, mungkin kelihatan mana yang lebih jelas, mana yang enggak. Oke, aku mau ngasih lihat dulu dari segi kejelasannya. Untuk yang di sebelah kiri, ketika ada pengguna yang salah ketik saat masukkan email, emailnya tuh langsung terhighlight menjadi merah dan ada tulisan error. Please fix the field mark with red, atau tolong betulkan atau perbaiki isi dari field yang diwarnai merah. Nah, buat orang-orang yang buta warna gimana? Kalau misalnya mereka gak tahu ini merah gimana? Nah, bisa kita perbaiki dengan gambar yang sebelah kanan, yaitu eh, daripada kita memberi perintah untuk benerin mana yang diwarnai merah, lebih baik kita langsung aja kasih tahu errornya di mana. Seperti di sini, invalid email format. Nah, hal kecil begini tuh bener-bener ngaruh ke user experience dan gimana pengguna bisa suka sama website kalian, gitu. Oke, terus selanjutnya untuk kontras warna. Nah, dari dua contoh ini kalian bisa lihat tanpa kontras yang cukup itu kita mungkin ada agak kesusahan untuk membaca ini karena kontras dari tulisan dan latar belakangnya itu nggak terlalu tinggi. Beda dibandingkan dengan kontras yang cukup, yaitu warna kontras dari tulisan dan latar belakangnya itu kontrasnya tinggi. Jadi lebih bisa terlihat. Nah, itu tentu aja penting banget karena ini berhubungan dengan gimana pengguna bisa mudah baca tulisan atau konten yang ada di website kalian. Jadi ini juga termasuk dari aksesibilitas desain. Oke. Nah, pada akhirnya desain responsif itu bikin situs web kita terlihat baik di semua perangkat. Sementara desain yang aksesibel itu memastikan semua orang, termasuk yang memiliki keterbatasan, dapat menggunakan situs kita. Nah, kalau kita gabungin keduanya, kita bisa bikin web yang nggak cuman bagus, nggak cuman baik, tapi bisa dinikmati semua orang. Itulah pentingnya desain yang responsif dan yang aksesibel. Oke, mungkin sekian itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton materi ini. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada kesalahan saat memaparkan materi atau kata-kata yang kurang berkenan. Segitu aja dari aku. Terima kasih.